Memahami Injil Markus, bab 3, bagian yang ketiga. Pada pembelajaran memahami Injil Markus, bab 3, sesi yang pertama dan kedua, di video yang lalu, telah dijelaskan tentang dua peristiwa yang Yesus lakukan dan maknanya di balik peristiwa itu, yaitu yang pertama, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya di rumah ibadat pada hari Sabat. Dan hal ini memberi makna bahwa Yesus mengutamakan belas kasih dibandingkan dengan aturan-aturan di hari Sabat. Walaupun hal ini akan membawa pertentangan dari tokoh agama, golongan Farisi dan Saduki, akan perbuatannya tersebut. Yang kedua, Yesus memanggil para murid dan memberi nama-nama baru pada mereka untuk masuk dalam permuritan serta memberi kuasa untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. Dan makna yang didapatkan melalui hal ini adalah mereka atau para murid tersebut selanjutnya menjadi milik Yesus, di bawah pengawasannya dan turut ambil bagian dalam perutusannya, serta kuasanya. Sungguh, ini suatu hal yang menggembirakan bagi mereka, juga bagi kita yang sekarang ini telah menjadi muridnya. Dan sekarang di sesi pembelajaran ketiga ini, kita akan melihat kembali dua peristiwa yang terjadi pada Yesus, yaitu yang pertama dihujat oleh para ahli-ahli Taurat karena kuasanya untuk mengusir setan-setan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Pada peristiwa ini, penulis Markus menyampaikan pada pembacanya bahwa kuasa mengusir setan-setan yang dimiliki Yesus pada tugas perutusan yang sedang dijalani ini menimbulkan reaksi dari orang-orang, dari keluarganya yang hendak membawa pulang Yesus karena mendengar dari orang-orang bahwa Yesus tidak waras. Juga reaksi dari para ahli Taurat yang menghujatnya saat melihat kuasa yang dimiliki Yesus dalam mengusir setan-setan. Mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul dan mengusir setan dengan pertolongan setan. Perkataan dan hujatan mereka ini membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak mempercayai kuasa yang dimiliki oleh Yesus tersebut. Sungguh, ini suatu perbuatan yang bodoh. Bila memang tidak percaya, lalu untuk apa menghujat? Hanya nambah-nambahin dosa saja. Benar kan? Namun, Yesus dengan berwibawa menjawab tuduhan dari ahli Taurat tersebut dengan melalui dua perumpamaan berikut. Yang pertama adalah kerajaan yang terpisah dan perumpamaan kedua adalah rumah tangga yang terpisah. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tapi, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu.
Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Dan arti dari dua perumpamaan tersebut adalah, mana mungkin kuasa Yesus mengusir setan-setan dengan para bantuan setan. Mana mungkin pula setan-setan melawan dirinya sendiri. Dan mana mungkin setan mau diikat oleh setan sebagai sekutunya bila mau merasuki jiwa seseorang. Bahkan selanjutnya, Yesus memberi nasihat pada ahli Taurat tersebut yang telah tidak percaya dan berbuat bodoh menghujatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Di sini, Yesus menegaskan pada mereka bahwa satu-satunya dosa berat yang tak terampuni dan menjadi dosa kekal ialah menolak menerima kekuasaan dari Roh Kudus Allah yang bekerja dalam dirinya. Sesungguhnya yang merasuki Yesus itu adalah Roh Allah, bukan Beelzebul atau penghulu setan. Sehingga apa yang ia lakukan adalah kehendak Allah yang berbelas kasih. Peristiwa selanjutnya yang kedua adalah sanak saudara Yesus. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Kedatangan ibu dan sanak saudaranya di sini bermaksud ingin melindunginya dengan mengajaknya pulang. Sebab orang-orang mengatakan ia tidak waras oleh karena hujatan para ahli Taurat tersebut. Namun Yesus menanggapi maksud baik keluarganya dan sekaligus pada orang-orang di sekitarnya dengan perkataannya. Jawab Yesus kepada mereka, Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ada makna yang indah yang bisa didapatkan melalui jawaban yang Yesus berikan ini pada para muridnya, orang-orang di sekitarnya, juga untuk kita sekarang ini, bahwa untuk para muridnya yang telah bersamanya saat itu, dan untuk kita yang telah percaya padanya, maka selanjutnya akan menjadi keluarga Yesus apabila dapat melakukan kehendak Allah, yaitu melanjutkan tugas perutusan yang telah Allah perintahkan melalui Yesus. Sungguh, ini suatu hal yang sangat membahagiakan bagi kita sekarang ini, yaitu menjadi keluarga Yesus, manakala kita dapat menjalankan segala perintah yang telah Yesus berikan pada kita. Namun selanjutnya, tentu menjadi pertanyaan dalam hati para murid saat itu, juga pada kita sekarang ini. Bagaimana caranya agar mampu menjalankan perintah yang telah Yesus berikan tersebut? Jawabannya, kelak bisa didapatkan pada bab 4 pada Injil Markus di video selanjutnya. Cukup sekian pembelajaran memahami Injil Markus pada bab 3 ini dan akan dilanjutkan pada bab 4 di video berikutnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang berbelas kasih,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk dapat belajar memahami firman Tuhan melalui Injil Markus pada bab 3 ini. Sehingga kami dapat lebih memahami akan karya-karya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami semua. Bimbinglah selalu hati dan pikiran kami, agar dapat mengikuti ajaran-ajaran yang Tuhan berikan pada kami, dan dapat melaksanakannya dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.